Batik, yang pakaian tradisional itu. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa batik hanya sekedar pakaian tradisional biasa. Namun, ada loh brand membuat batik tak sekedar menjadi pakaian tradisional biasa. Penasaran? Kalau gitu, yuk simak videonya baik-baik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Secara bahasa, batik berasal dari kata bat yang artinya adalah melempar berkali-kali, serta tik yang artinya ialah titik. Secara istilah, batik merupakan teknik menggambar di atas kain dengan memanfaatkan lilin serta canting sebagai alat dan bahan dalam proses pembuatannya. Batik mulai dikembangkan pada masa Kerajaan Mataram, kemudian berlanjut pada masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Batik awalnya hanya digunakan dalam keraton untuk pakaian para raja dan keluarganya, tetapi kemudian mulai diproduksi oleh masyarakat umum dan menjadi populer sebagai pakaian. Fashion masa kini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Model-model busana kuno pun sudah dikreasikan menjadi busana yang modern dan menjadi tren fashion masa kini. Peminatnya pun semakin hari semakin banyak. Permintaan pasar yang semakin meningkat inilah yang membuat produksi busana semakin beragam. Kita tahu bahwa batik merupakan kerajinan yang sudah ada sejak dulu. Kain batik ini merupakan kain yang memiliki beragam corak dengan khas Jawa. Namun, perkembangan zaman sudah merombak batik ini menjadi inovasi-inovasi baru yang kreatif. Fashion batik ini mempunyai potensi yang cukup tinggi, baik di pasar lokal maupun di pasar internasional. Ekspor batik Indonesia pada tahun 2020 mencapai 532,7 juta US dollar atau sekitar 7,5 triliun. Nilai ini cukup fantastis dibanding dengan ekspor produk kerajinan lainnya, sehingga produk batik Indonesia berhasil menjadi market leader pasar batik dunia. Salah satu brand yang memiliki desain batik yang menarik adalah brand batik. Brand ini didirikan pada tahun 2013 oleh PT Efrata Retalindo yang juga tergabung dalam perusahaan Liris. Brand ini dikenal sebagai merek yang menggabungkan motif batik khas Jogja dengan motif batik khas Solo, dengan kebebasan ruang gerak untuk gaya urban muda, yang juga didirikan dan didesain oleh Michelle Cokro Saputro dan dikelola oleh Efrata Retalindo. Pada awalnya, sang desainer merasa kesulitan mencari batik yang kekinian. Dia tidak selalu suka dengan batik tradisional yang terlihat penuh dan juga warnanya sangat mencolok, sehingga terlalu mencuri perhatian. Kemudian, ia merombak ulang desain batik ke dalam busana yang lebih kekinian, elegan, minimalis, dan modis, agar bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Ia juga ingin menampik tanggapan banyak orang yang menganggap batik cenderung kuno dan kolot. Lalu ada motif-motif batik tersendiri yang terinspirasi dari tradisional dan dibuat dengan cara digital. Pola-polanya dicetak dalam bentuk printing maupun laser cut. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh para produsen batik di Indonesia ialah fluktuasi, kendala pemasaran, ketersediaan bahan baku, keterampilan tenaga kerja, dan pengelolaan limbah. Selain itu, masuknya batik impor secara terus-menerus khususnya dari daerah Tiongkok dan Malaysia juga menjadi salah satu kendala bagi UKM industri batik di Indonesia. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan industri batik ini, seperti membuka pasar-pasar batik baru, menyeleksi pintu impor, atau bila perlu, menaikkan biaya impor batik di Indonesia.